Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome dan bagaimana peranan gizi dalam konteks ini. Jadi ini adalah konteks yang berhubungan dengan masalah pencegahan atau beberapa kasus penanganan, dan menjadi dasar pada pertemuan kita adalah temuan dari meta-analisis yang mengkompilasi beberapa data hasil penelitian studi intervensi mengenai peran dari diet rendah karbohidrat bagi mereka yang menjalani PCOS. Jadi PCOS ini sendiri adalah sebuah masalah kesehatan yang punya dampak terhadap masalah kesuburan, dan masalah ini diperkirakan punya hubungan pada genetik maupun lingkungan. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari sepintas terkait bagaimana alur atau munculnya penyakit ini. Jadi perubahan yang terjadi berdasarkan perubahan metabolik. Jadi nanti kita akan melihat dari sudut gizinya dan bagaimana kondisi kelebihan gizi atau punya dampak terhadap PCOS. Lalu kita akan membahas beberapa risk factor atau faktor resiko, dan berikutnya adalah penjelasan mengenai konteks hubungan antara konsumsi karbohidrat dan kejadian PCOS. Dan ini kita ambil dari beberapa studi yang bersifat observasional maupun eksperimental pada beberapa studi yang dilakukan pada manusia maupun pada hewan coba. Kemudian terakhir kita akan membahas diet rendah karbohidrat dan bagaimana sih implementasi dari diet ini pada mereka yang mengalami PCOS. Jadi diet rendah karbohidrat memang punya tujuan untuk menurunkan proporsi dari penggunaan atau proporsi dari karbohidrat di dalam total energi intake kita. Dan ternyata beberapa studi menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat ini ternyata punya pengaruh terhadap penurunan dari tingkat keparahan atau masalah yang berhubungan dengan PCOS. Jadi salah satu hal yang paling menarik dari PCOS ini adalah bagaimana masalah yang terjadi pada wanita yang erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini dan menjadi pondasi utama kita atau dasar kita adalah publikasi. Dan ini ada satu penelitian yang dikeluarkan beberapa laporan yang mengangkat mengenai bagaimana sih PCOS ini dapat ditangani atau bisa sedikit ditanggulangi atau diperbaiki dengan melakukan diet. Terutama bagaimana implementasi dari diet karbohidrat ini, serta secara umum kita akan membahas mengenai konsep dan prinsipnya. Jadi mengapa karbohidrat ini punya peranan terhadap PCOS dan bagaimana mekanismenya. Jadi secara umum bahwa PCOS ini adalah munculnya polikistik ya, atau gumpalan atau ada bubble di dalam kandungan. Dan kemudian ini pada ovarium ini, jadi ini adalah gambaran ovarium ya. Jadi ovarium normal itu seperti ini. Dalam ovarium yang mengalami polikistik itu muncul yang namanya gumpalan-gumpalan kecil yang kemudian akan mengganggu proses reproduksi, dan ini berdampak secara klinik. Jadi kejadian ini kemudian yang akan timbul apabila tidak ditangani akan menjadi sebuah masalah kesehatan lebih lanjut lagi, dan ini adalah sesuatu masalah yang muncul pada wanita ya. Jadi ditemukan dari beberapa wanita dengan kasus ini ada muncul di Indonesia maupun beberapa di negara lain. Jadi teman-teman mungkin pernah bertemu atau berkenalan atau ada saudara kita yang secara tidak langsung kita mengenalinya, mereka mengalami PCOS ini. Saya juga pernah teman dekat itu mengalami kerabat ini PCOS ini. Jadi mereka curhat
mengenai kondisi mereka. Dan biasanya yang sering terlihat adalah mereka orang yang mengalami kelebihan berat badan. Jadi faktor berat badan ini punya peranan terhadap resiko kejadian PCOS ini. Jadi faktor apa saja sih yang punya pengaruh? Nah, kita coba lihat lagi ya. PCOS ini kombinasi dari masalah yang terjadi pada sistem reproduksi, tetapi juga berhubungan dengan kondisi metabolik dan hormonal kita. Jadi ada ternyata interaksi antara kondisi metabolik dan perubahan yang terjadi secara hormon di dalam tubuh manusia. Dan perubahan ini kemudian berdampak pada kesuburan dan sebagainya dan masalah yang berhubungan dengan PCOS ini. Lalu kejadian PCOS ini diperkirakan di seluruh dunia terjadi 6-10% prevalensinya. Jadi sangat lumayan ya. Jadi seiring peningkatan kejadian kegemukan yang terjadi di negara kita maupun negara lain, kondisi ini kemudian berdampak terhadap peningkatan terhadap prevalensi PCOS sendiri di seluruh dunia. Jadi diperkirakan kondisi PCOS ini berdampak pada 50 hingga 70% kasus anovulatory infertility terjadi pada wanita usia subur. Jadi infertility yang terjadi pada wanita usia subur ya. Jadi prevalensi ini cukup sangat besar. Beberapa kasus ketika terdiagnosa ini kemudian mereka diarahkan ke nutrisionis atau dietitian untuk berkonsultasi. Jadi beberapa klinik merekomendasikan, misalkan klinik kandungan. Ketika mereka terdiagnosis, mereka merujuk ya terhadap perubahan diet mereka atau perubahan gaya hidup mereka. Jadi biasanya pasien akan ditangani menjalani perubahan pola makan. Jadi memang masalah besar yang terjadi sangat besar yaitu perubahan metabolik karena obesitas ini. Coba kita lihat bagaimana kejadian PCOS ini terjadi secara mekanismenya. Jadi bagaimana kita menghubungkan atau yang terjadi pada tubuh seseorang yang diakibatkan oleh gaya hidup yang buruk ya, baik itu kurang olahraga atau pola makan yang buruk, dan kemudian berdampak pada perubahan hormonal yang akan menginduksi munculnya polikista, jadi polikistik di dalam kandungan, wanita ya, dan ini yang akan menimbulkan PCOS. Jadi kalau kita melihat secara struktural atau secara mekanistik, bagaimana sih kejadian PCOS ini? Jadi kita bisa melihat ya dengan konsep atau prinsip munculnya PCOS dimulai dari koneksi antara genetik, obesitas, gaya hidup yang buruk, serta ini ya. Saya coba perlihatkan ya bagaimana kejadian ini dari secara mekanismenya. Jadi konsep dan prinsip munculnya dimulai dari kondisi ini ya. Ada genetik, obesitas, gaya hidup yang buruk, serta intrauterin exposure sebetulnya. Tapi itu masih tanda tanya. Dan kejadian ini ada orang yang kemudian sangat rentan mengalami PCOS dengan orang lain karena faktor gen yang dimiliki. Lalu kondisi ini atau kegemukan dan sebagainya ini ternyata meningkatkan resistensi insulin. Jadi peningkatan resistensi insulin ini akan berdampak pada hiperinsulinemia. Jadi meningkatnya kadar insulin di dalam aliran darah, dan ini adalah kunci utama dari efek obesitas terhadap kejadian PCOS ini adalah insulin. Jadi insulin ini semacam mediator
yang menghubungkan antara kegemukan, antara gaya hidup yang buruk, obesitas ini dengan insulin yang meningkat. Jadi insulin yang meningkat meningkatkan produksi androgen ya, dan karena peningkatan ini akan menimbulkan feedback ke hipotalamus dan melepaskan gangguan pada sistem hormonal yang lain, yang akhirnya mengarah kepada peningkatan rasio antara LH dan SH. Dan peningkatan ini juga sebagai penanda dari kejadian PCOS yang adanya perubahan hormonal yang terjadi. Lah, androgen yang meningkat kemudian meningkatkan lagi folikel, jadi mengganggu folikelnya, perubahan folikel itu tadi yang kemudian berkembang dan berdampak pada ovarium kita. Jadi namanya bubble. Jadi ada beberapa macam jenisnya ya, macam gumpalan kecil, atau bisa berdampak pada anovulasi yang kemudian berdampak pada penurunan dari fertilitas seseorang. Dan masalah ini tentu punya dampak besar pada mereka pasangan usia subur yang ingin segera mendapatkan keturunan. Ini akan berhubungan sekali untuk mereka. Jadi kondisi ini kalau lihat dulu tuh jarang sekali terjadi ya. Kalau secara prevalensi, kalau dilihat dari prevalensinya yang misalkan, dulu tuh jarang nih ada kondisi seperti ini. Tapi semakin ke sini kondisi PCOS itu banyak kita temukan. Tidak heran hal itu terjadi karena kenapa? Kejadian obesitas hingga hari ini beberapa data juga menunjukkan adanya peningkatan prevalensi yang signifikan dengan kejadian obesitas. Maka kasus PCOS itu juga ternyata banyak kita ketemukan pada hari ini karena pola makan buruk dan semakin jarang bergerak sebagai sebuah kombinasi ya. Sekarang kita sudah banyak kendaraan yang menyebabkan perubahan secara hormonal, dan secara umum dan sederhana yang bisa dijelaskan di sini bahwa obesitas, gaya hidup yang buruk ini berdampak pada resistensi insulin, dan resistensi insulin meningkatkan produksi insulin atau hiperinsulinemia dan mengganggu sistem androgen, dan pada akhirnya akan mengganggu hormon yang lain dan meningkatkan rasio LH dan PFSA, dan akan mempengaruhi ovum sendiri, dan itu yang akan membentuk polikistik ya atau gumpalan. Kita coba masuk di PCOS ini, bagaimana kejadian ini, penyebabnya dari faktor apa saja. Jadi faktor yang menyebabkan PCOS ini ada beberapa. Jadi yang paling banyak ditemukan itu adalah faktor gen maupun lingkungan yang sudah kita identifikasi. Tapi pada kesempatan ini kita tidak membahas gen ya, tapi kita akan membahas mengenai faktor lingkungan yang terdiri dari pola makan, obesitas, dan kurangnya olahraga. Dan kemudian pada akhirnya kita akan mengarah pada mengapa diet rendah karbohidrat bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif dalam penanganan PCOS ini. Jadi secara umum, secara sederhana ya, bagaimana sih koneksi antara karbohidrat, pola makan, dan PCOS. Jadi asupan karbohidrat yang berlebihan atau energi yang berlebih itu akan meningkatkan peningkatan dari pembentukan lemak di dalam tubuh kita. Jadi lemak dalam tubuh kita meningkat akan berdampak pada resistensi insulin dan juga dampak mempengaruhi gangguan dari hormonal kita. Dan gangguan hormonal ini kemudian berinteraksi dengan resistensi insulin, yang akhirnya
akan berpengaruh ya dengan jalur metabolik yang lain. Jadi ada koneksi antara metabolisme insulin, produksi insulin, gula darah, hormon-hormon dalam tubuh, dan kemudian kejadian ini mengarah pada PCOS. Jadi secara umum, kalau secara prinsip bahwa yang kita lakukan, tujuan dari diet yang diberikan pada orang yang mengalami PCOS, atau ketika kita berusaha menurunkan resikonya ya, atau sedikit mengatasi masalahnya, lalu kita mengalami diet yang ditujukan, yang diharapkan berdampak pada memperbaiki resistensi insulin, karena secara teori ketika resistensi insulin meningkat akibat pola makan yang mengganggu obesitas, yang mengganggu hormonal ini, jadi dietnya diupayakan bagaimana caranya kita bisa menurunkan resistensi insulin ini atau meningkatkan sensitivitasnya. Jadi insulin ini adalah sebuah hormon yang berfungsi untuk memasukkan glukosa di dalam sel lemak, sel otot. Jadi dia berfungsi memasukkannya. Jadi ketika insulin ini mengalami resistensi, artinya sulit tubuh memasukkan glukosa ketika insulin mengalami peningkatan produksinya. Jadi tujuan peningkatan ini ke dalam sel. Jadi sinyal dari insulin sulit untuk mendeteksi ya bagaimana memasukkan gula dalam sel darah kita. Alhasil nanti kadar gula dalam darah kita akan meningkat. Kita coba lihat, ada beberapa peranan. Jadi bagaimana secara prinsip resistensi insulin ini berdampak pada PCOS? Karena hiperinsulinemia atau peningkatan insulin yang ada di dalam darah ini akibat dari resistensi insulin. Jadi sebenarnya insulin ini meningkat hanya ketika dibutuhkan. Jadi ketika kita habis makan, gula meningkat di dalam darah, tubuh akan melepaskan insulin. Jadi pankreas akan melepaskan insulin, dan insulin ini kan memasukkan glukosa ya. Ketika glukosa sudah masuk, secara otomatis produksi insulin akan berkurang. Jadi kadar insulin akan berkurang. Akan tetapi dalam kondisi resisten insulin, ketika gula meningkat di dalam darah akibat kita makan, jadi insulin yang dilepaskan oleh pankreas itu tidak mampu memerintahkan, tidak mampu memberikan sebuah perintah untuk memasukkan ke dalam sel kita. Jadi yang terjadi itu gula akan beredar terus di dalam darah dan akan meningkat terus di dalam darah, karena jumlahnya yang tinggi di dalam darah, pankreas terus melepaskan insulin ini. Alhasil terjadi hiperinsulinemia karena tubuh tidak terlalu sensitif terhadap sinyal insulin ini. Hiperinsulinemia ini, peningkatan kadar insulin di dalam aliran darah akan mengganggu banyak sekali sistem hormonal. Salah satunya adalah bisa meningkatkan produksi androgen, dan dia juga akan penghambatan dari pembentukan hormon SHBG di dalam jaringan liver. Dan hiperinsulinemia ini, kadar insulin di dalam darah yang meningkat ini akan menghambat pembentukan folikel ataupun ovulasi, dan ini ujung-ujungnya berdampak pada PCOS. Jadi ini adalah sebuah koneksi antara resistensi insulin dan PCOS sendiri. Jadi punya korelasi yang sangat kuat dari kejadian PCOS. Lalu kita akan masuk bagaimana dengan diet rendah karbohidrat ini. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan sebuah diet yang punya tujuan untuk mengatasi masalah ini. Jadi kita ingin menurunkan
insulin yang ada di dalam darah kita, terutama ada koneksi atau pemeriksaan yang mengalami hasil gula darahnya tinggi ya. Jadi ada beberapa cara untuk menurunkan produksi insulin yang berlebihan. Jadi kalau orang itu mengalami kelebihan berat badan, maka orang tersebut bisa menjalani diet rendah kalori. Atau kalau tidak, kita melakukan wawancara atau melakukan track ya pada makanan orang tersebut. Jadi tujuannya adalah sebetulnya memperbaiki pola makan mereka. Jadi diet rendah karbohidrat bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi dari hiperinsulinemia. Jadi insulin tetap kita perlukan, tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan. Jadi kuncinya sebenarnya ada pada konsumsi karbohidrat kita dan bagaimana jenisnya dan jumlahnya, serta makanan yang kita susun untuk mengarah kepada menu mereka. Jadi sebelum kita lebih lanjut mengenai diet ini, kita sedikit bercermin mengenai pola makan orang Indonesia. Jadi di mana sekitar 60% makanan kita itu ternyata memang terdiri dari komponen karbohidrat yang paling besar ya. Jadi setengah dari jumlah asupan kita itu berasal dari karbohidrat. Sisanya itu adalah lemak dan protein. Dan upaya yang dilakukan itu bisa menurunkan asupan ini. Jadi menurunkan jumlahnya atau proporsinya. Kita sering mengenal karbohidrat ini kan sumbernya dari nasi ya. Kalau di negara kita makan tanpa nasi itu susah sekali dilakukan. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita memperbaiki proporsi atau menurunkan asupan karbohidrat menjadi lebih rendah. Tetapi kita tidak bicara diet keto ya. Misalkan diet keto, misalkan ada kondisi dia memicu ketogenik, tapi ini bukan ke arah sana ya, tapi bagaimana kita memproporsikan jauh lebih rendah. Jadi secara umum ternyata pola makan orang Indonesia ya memang didominasi dengan sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Jadi kita perlu mengkompensasi dari beberapa sumber bahan makanan lain. Jadi kita harus memberikan keseimbangan dari beberapa asupan yang dikonsumsi. Oke, kita coba masuk di materi terkait dengan apakah ada hubungan antara karbohidrat dengan PCOS. Jadi kita tadi punya spekulasi yang ya terkait insulin yang meningkat ini akan menyebabkan PCOS. Lalu upaya yang dilakukan yaitu diharapkan punya dampak terhadap PCOS. Jadi pertanyaan itu mengarahkan apakah ada penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan hal tersebut. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika kita banyak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi efek pertama adalah ketika kita banyak mengkonsumsi karbohidrat dalam hewan coba ya, high carb diet. Jadi hewan coba yang menjalani diet tinggi karbohidrat, maka selama 15 hari ini mengalami perubahan yang sangat signifikan pada tubuhnya. Jadi pada hewan ini dilaporkan bahwa menunjukkan terjadi peningkatan berat badan yang signifikan. Jaringan adiposa meningkat, diameternya, artinya ada peningkatan dari hipertrofi. Jadi sel-sel adiposa mengalami peningkatan atau memperbanyak jumlahnya. Jadi produksi insulin secara otomatis akan meningkat karena hal tersebut yang terjadi resisten insulin. Ini yang terjadi di jaringan adiposa ya.
Jadi ketika mempelajari metabolisme, padahal di dalam tubuh kita metabolisme itu kan di dalam tubuh kita itu terjadi secara kompleks ya. Dan kalau terkena dengan jaringan lain, pada hewan coba ini mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat, terutama yang jenis karbohidrat sederhana ya. Jadi yang pertama kan, kalau kita tahu bahwa kalau kita lihat jenis karbohidrat yang ada kan, itu ada yang terdiri dari pati, ada gula dan serat ya, atau sugar. Ini lebih mudah tercerna atau mudah meningkatkan gula darah. Jadi kalau kita bicara diet rendah karbohidrat, yang mana dulu proporsinya? Jangan sampai kita rendah karbohidrat tetapi secara kualitasnya itu sangat buruk. Karena kenapa? Kita melihat dari proporsi karbohidrat yang digunakan. Jadi ini perlu dipertimbangkan bahwa karbohidrat ini ada beberapa jenis atau dimensinya ya. Dimensi pertama yaitu dari pati ini. Kemudian seberapa banyak gulanya dan seberapa banyak seratnya. Kita mengharapkan serat tetap tinggi meskipun dia rendah karbohidrat. Tetapi hal ini kita lihat yang lainnya bisa lebih berkurang, yaitu gulanya. Jadi dalam konteks ini si tikus mengalami selama 15 hari ya. Jadi selama 15 hari si tikus ini terjadi peningkatan estrogen. Lalu ada peradangan, oksidatif stres, penumpukan kolagen yang terjadi, serta muncul folikel sistik. Dan inilah yang akan menjadi cikal bakal PCOS. Jadi pada hewan coba ini terlihat pada 15 hari intervensi. Tapi pada manusia belum dilakukan, atau diet aja secara intervensi yang hanya meningkatkan asupan gula sederhana atau karbohidrat terproses secara langsung bisa meningkatkan kejadian obesitas atau produksi biasa kista ya. Jadi di uterus juga bisa terjadi peradangan, oksidatif stres, adanya penurunan biometrik endometrium. Jadi perubahan ini tidak diharapkan dari sudut pandang melakukan tinggi karbohidrat ini. Jadi sebenarnya topik ini sangat menarik ya, karena masih jarang orang bicarakan terkait dengan fokus pada karbohidrat dengan kejadian penyakit PCOS ini. Selama ini kan kita selama ini kan kita membahas hanya seputar stunting, obesitas, anemia, dan hari ini masih jarang nih dibicarakan terkait dengan PCOS, apalagi mengkombinasikan atau mengkorelasikan dengan yang namanya diet karbohidrat. Padahal sebenarnya masyarakat banyak orang yang bombardir dari makanan ultra proses dan melalui minuman kemasan, makanan kemasan. Jadi berbagai macam produk makanan yang kita dapatkan. Jadi tidak heran sebetulnya angka kejadian dari PCOS ini semakin meningkat hingga hari ini, karena memang pada hewan coba dengan pemberian diet tinggi karbohidrat selama 15 hari saja bisa meningkatkan folikel dari folikel di dalam ovariumnya. Jadi bayangkan dengan waktu yang sangat singkat selama 15 hari dengan memberikan karbohidrat tinggi pada hewan coba, itu mempunyai efek yang sangat signifikan perubahannya terhadap hormonalnya
sampai memunculkan polikistik di dalam ovarium. Lalu bagaimana dengan pertanyaannya manusia ya? Jadi manusia belum banyak sebenarnya dilakukan, tapi ada yang sudah melaporkan. Ini datanya di jurnal internasional ya. Dalam penelitian ini si peneliti mengevaluasi perbedaan antara wanita yang mengalami PCOS dan kontrol. Jadi ini adalah studi case control ya. Dan sampelnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi di sini dibandingkan bahwa wanita yang mengalami PCOS ini mengontrol berat badan, BMI, lingkar pinggang, usia itu sama semuanya. Dan yang membedakan antara PCOS dengan tidak ini adalah meskipun gulanya tidak berbeda jauh, BMI-nya juga rata-rata overweight, tetapi yang membedakan adalah pasien adalah insulinnya. Jadi wanita yang mengalami PCOS ini, insulin di dalam darahnya itu ternyata sangat jauh tinggi. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi insulin puasa itu sangat tinggi. Jadi insulin itu sebenarnya tidak harus tinggi ketika kita lagi puasa. Jadi ketika kita puasa kan kita tidak makan ya. Jadi ketika kita puasa artinya kan sebetulnya ketika kita puasa kan tidak ada makanan yang masuk. Artinya tubuh tidak perlu memerlukan tidak perlu melepaskan insulin aliran di dalam darah. Akan tetapi yang terlihat bahwa ketika insulin puasanya tinggi, ini menunjukkan kadar gulanya ini sangat tinggi, dan mekanisme kompensasi yaitu meningkatkan produksinya. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali ya. Jadi secara metabolik ini sangat memperlihatkan hal yang berubah ya. Jadi mekanisme kompensasinya itu meningkat sekali, dan kemudian ini kita kalkulasikan dengan metode yang lain, dengan kalkulasi antara apakah orang ini betul-betul mengalami kelonjakan gula darah yang sama atau sebanding. Tetapi insulin ini sangat berbeda. Jadi ini yang menunjukkan kondisi di mana insulin perlu bekerja beberapa kali lipat untuk bisa menekan kadar gula darah sehingga bisa sama. Karena selnya tidak terlalu sensitif lagi terhadap hormon insulinnya. Lalu apa yang membedakan yang lain? Ternyata dalam studi ini orang yang memiliki PCOS indeks glikemik dalam makanannya itu lebih tinggi, meskipun itu sebanding. Tetapi karbohidratnya cenderung lebih tinggi, tetapi tidak berbeda secara signifikan. Jadi dia makan agak banyak, tapi yang sangat jelas di sini adalah indeks glikemiknya pada kasus PCOS itu sangat lebih tinggi. Kok bisa ya indeks glikemik ini lebih tinggi? Jadi ada beberapa ada beberapa dimensi atau kausalitas dari kejadian ini. Sebenarnya kita tidak bisa memandang karbohidrat itu sesuatu yang jelek ya, tapi kita melihat tadi dari jenis karbohidrat yang dikonsumsinya. Apakah dia menggunakan pati, gula, atau fiber? PCOS-nya di sini dan kontrol ini sebanding ya. Dan patinya sebetulnya yang menjadi poin penting di sini atau seratnya. Jadi pati di sini yang meningkatkan peningkatan PCOS ini. Pati sebetulnya kalau kita konsumsi dengan proporsi yang baik sebenarnya tidak masalah. Tapi dalam konteks ini patinya yang lebih tinggi. Jadi karbohidratnya lebih banyak dari patinya juga lebih tinggi. Dan ini yang menjadi dasar ketika kita memodifikasi dalam sebuah makanan kita.
bahwa mereka yang PCOS itu karbohidratnya tinggi, apakah ketika asupan karbohidratnya kita turunkan, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi memang sangat jelas dari hasil ini, memang mereka yang PCOS itu dari penggunaan asupan dari patinya itu jauh lebih tinggi ya. Oke, jadi ada kita kenal sebagai diet rendah karbohidrat atau local carbohydrate diet. Jadi bisa kita pisahkan ya dengan diet yang lain. Jadi diet proporsi karbohidrat kurang dari 40%. Jadi ada beberapa konsensus yang menyatakan seberapa banyak karbohidrat yang bisa kita pakai. Jadi dalam sebuah rancangan diet karbohidrat ini biasanya kita bisa menggunakan 20-40%. Jadi kita mau pakai 40% atau 30%, itu sebagai bayangan pola makan dengan karbohidrat ini dijalani oleh masyarakat Yunani ya. Jadi mereka banyak makan berlemak 40% dan berlemaknya banyak, karbohidratnya sedikit. Jadi masalahnya adalah kita mau pakai yang jenis yang mana. Jadi low carb high impact atau low fat. Jadi low carb high impact itu proporsi karbohidratnya standar. Jadi sebenarnya ini kita mau bermain di mana untuk mau menjalankan diet ini. Jadi ini kemudian tergantung pada kondisi seseorang atau kebutuhannya. Dan yang jelas ini adalah prinsipnya ketika kita mau menjalankan diet rendah karbohidrat. Jadi karbohidratnya untuk presentasinya kita mau pakai yang mana tergantung dari kondisi pasiennya atau kondisi fisik seseorang. Tapi kalau dia karbohidratnya sudah sampai di level di bawah 20, itu sudah masuk di tahap diet keto namanya ya. Tapi kalau masih di batas karbonya sampai 40% dan peningkatan protein serta fatnya juga dibagi untuk presentasinya, itu masih memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi ini meta analisis beberapa riset. Jadi ini mengumpulkan efek dari diet rendah karbohidrat pada pasien PCOS. Jadi mereka mengukur 4 komponen penting di dalamnya. Yang pertama dia mengukur sensitivitas insulinnya, yang kedua BMI-nya, ketiga profil lipid, dan yang keempat adalah hormon yang terjadi perubahannya di dalam tubuh. Ternyata hasilnya ditemukan ada beberapa studi yang dikompilasi, dan studi ini menunjukkan diet rendah karbohidrat pada orang dengan PCOS ini bisa meningkatkan sensitivitas insulinnya. Minimalnya sekitar 4 mingguan ya, bisa meningkatkan sensitivitasnya. Lalu dapat menurunkan BMI pada sebagian besar kasus PCOS ini. Karena tadi PCOS ini banyak terjadi pada mereka yang overweight, makanya BMI-nya turun. Ini secara tidak langsung bisa menurunkan berat badan ketika kita melakukan diet rendah karbohidrat. Dan kemudian menurunkan profil lipid ada di dalam darah. Jadi seperti adanya penurunan kolesterol, LDL, sebenarnya HDL tidak banyak merubah. Kemudian ada perubahan yang seterusnya yaitu hormon. Jadi untuk mengetahui progresivitas dari PCOS ini sendiri, ternyata di dalam hormon itu ada perubahan yang terjadi. Di antaranya adalah hormon follicle stimulation hormone itu mengalami peningkatan.
Ini bisa diukur ya secara rutin di dalam darah karena masalah utamanya pada opumnya. Jadi ini kita bisa melihat pada hormon yang diproduksi pada opumnya. Jadi diet ini punya pengaruh terhadap hormon. Jadi beberapa hormon, jadi leukotriense hormon itu tidak banyak berubah. Ada alasan sebetulnya yang mengarah kepada PCOS ini adalah meningkatnya hormon LH, kemudian berkurangnya total testosteron, kemudian seks hormon binding globin juga mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu kalau kita melihat secara hormon perubahan hormon ini, pria dan wanita sebetulnya mengalami perubahan yang terjadi. Jadi ini akan sangat mempengaruhi ya. Kemudian yang terakhir dari topik kita pada kali ini, kita dapat menyimpulkan jadi PCOS itu dipengaruhi oleh resistensi insulin dan kegemukan. Jadi kondisi ini diperantarai oleh peningkatan produksi insulin yang diakibatkan oleh gula yang berlebih, resistensi, atau selnya tidak terlalu sensitif lagi dan kemudian menjadi kelebihan berat badan. Berikutnya adalah ada beberapa studi atau pola makan yang dapat mempengaruhi resistensi insulin dengan target memperbaiki sensitivitas insulin atau menurunkan produksi insulin. Ini dapat mengembangkan atau meringankan dari kondisi PCOS ini. Jadi diet rendah karbohidrat ini sangat direkomendasikan. Dengan asupan karbohidrat yang rendah ini bisa memperbaiki kondisi PCOS pada seseorang. Dan yang ketiga, ada beberapa studi menyebutkan bahwa asupan karbohidrat dan indeks glikemik itu ternyata memiliki korelasi dengan resiko PCOS. Jadi sangat jelas bahwa penelitian ini menjelaskan hal yang secara ilmiah bahwa ada hubungannya. Dan yang terakhir adalah basisnya masih berupa riset ya. Jadi meta-analisis membuktikan bahwa diet rendah karbohidrat dapat mempengaruhi secara hormonal dan metabolik di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat konsensus, artinya kan masih guideline-nya ya, tinggal kita bisa memperbaiki gaya hidup kita dengan menambah serat, olahraga. Fokusnya masih sebatas sampai di situ. Jadi beberapa hasil penelitian ini yang bisa mengerucut sebetulnya kepada diet ini punya efek atau punya dampak, punya pengaruh ya terhadap proses perbaikan dari sensitivitas insulin seseorang dengan kasus PCOS. Jadi harapannya kita dapat membuka wawasan kita lebih aware ya. Jadi terhadap asupan yang kita makan itu dari karbohidrat itu tentu kita batasi. Jadi sebenarnya tidak berhenti memakan karbohidrat, tetapi kita bisa membatasi dari jumlah asupannya. Atau setidaknya kita mengurangi lah dari total asupan keseluruhan dari makanan kita. Oke, baik teman-teman, untuk pembelajaran ini untuk mendalami lebih lanjut lagi boleh mengisi kuis yang tertera pada slide ini ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.